Guan Shenlei, aku minta maaf karena memukulmu. Kamu mau lapor polisi biar mereka tangkap aku? Cepat pergi, bisakah kamu jangan bikin ribut sampai rumah tangga kita berantakan. Di depan rumah kita kamu minta kami kasih kamu jalan hidup. Padahal seharusnya kamu kasih jalan hidup untuk baby kami. Ngerti nggak ayah, kamu pukul aku dengan benar. Benar sikapku buruk, aku pantas dihukum keras. Oke, aku kasih tahu. Sebenarnya kami sudah lama nggak berharap apa-apa padamu. Kesempatan sudah kami kasih sekali, 2 kali, 3 kali, aku nggak bisa kasih kamu. Seumur hidup aku. Ayah, aku mohon. Kasih aku kesempatan terakhir. Kamu lupa dulu kita kan dekat banget ayah. Kamu bilang kamu paling suka sama aku, iya. Aku memang pernah suka sama kamu sampai aku bangkrut. Zhenlei, kenapa kamu nggak bisa bikin bangga baby itu sebenarnya? Orangnya keras kepala, kamu kan tahu. Iya, aku tahu. Nggak usah bicara lagi, kamu pulang dulu, tenang-tenang. Mama, aku takut kalau aku tenang, aku bakal benar-benar putus asa. Kamu pulang dulu. Aku akan bantu bicara sama baby. Oke, aku dengar kata kalian. Terima kasih ayah, pulang dulu. Terima kasih mama. Kalian harus bantu aku bicara sama dia. Pergi. Orangnya sudah pergi keluar. Baby, dulu mama nggak setuju kamu sama Zhenlei. Tapi kamu ngotot sama dia. Sekarang kita semua tinggal bersama, sudah lama ada perasaan. Mama juga suka sama dia. Tapi kamu mau cerai sama dia. Ingat ya, kalian sudah nikah. Kamu bikin ribut, sekarang jadi janda. Nggak sedih? Aku nggak takut jadi janda. Aku takut terus sama dia. Aku nggak lihat ada harapan. Sebenarnya aku rasa Zhenlei ini anaknya walaupun nggak bisa diandalkan. Tapi buat keluarga kita dia sepenuh hati. Setelah sekian lama berinteraksi, dia seperti anak sendiri yang perhatian. Ke aku, ke bapakmu. Dia selalu menurut dan hormat. Sejujurnya, karena dia punya kamu di hatinya. Jadi dia punya kita, aku bilang ya. Calon menantu yang perhatian kayak gini, aku susah cari lagi. Kamu mau nggak nguji dia lagi sebentar? Lihat kamu, nangis-nangis gini kenapa? Sudahlah. Dasar anak bodoh kamu dari hati. Nggak pernah mau pisah sama dia kan? Masih ngotot. Baby, aku sama bapakmu cuma punya kamu satu anak, semua dengerin kamu. Kalau kamu udah yakin mau lanjut sama dia, bapakmu aku yang urus. Ingat ya, apapun pilihan kamu, Mama selalu dukung. Sudah nangis terus nggak cantik. Sudah, Ma. Sudah.
Artikel pertama 1000 plus. Do Yunji, selamat, artikelmu mencapai 1000 plus pembaca. Bos senang bukan main. Terima kasih Lina. Tim promosi kami saranin kalau di artikelmu kasih foto-foto hasil jepretan langsung lebih menarik. Perusahaan bisa rekomendasikan beberapa model buat kamu, tapi biaya fotonya kamu yang tanggung. Hey bos. Rumahmu udah dipasang, segera ada yang hubungi. Oke, mobil ganti nggak? Aku lihat pasar bekas lagi bagus. Jual. Di sini juga susah parkir lagi pula aku sekarang. Nggak sanggup lagi punya mobil. Oke, kalau mau ketemu klien, pakai mobilku dulu. Oke. Terima kasih bos, teman seperjuangan. Sama-sama hancur karena satu wanita. Nanti begitu uang sewa masuk langsung, aku transfer ke sekolah Chen. Oke. Paman Guan, Tante Liu. Aku sama Yuking udah lihat satu rumah, siap beli buat rumah nikah. Baik. Di kompleks yang sama hari itu, kami melihat satu unit lagi. Sangat cocok untuk kalian berdua, rumah untuk pensiun. Jadi kami berdua juga ingin membelinya. Untuk kalian berdua pensiun. Ini tidak bisa. Aku dan ibumu sudah sepakat kami akan menggunakan uang pensiun untuk menawa rumah di luar. Ya, Paman Guan, Tante Liu. Kami berdua sudah sepakat hanya dengan mengatur kehidupan kalian. Kami berdua bisa tenang. Kamu tidak. Kalian tidak perlu khawatir tentang kami, atur saja kehidupan kalian sendiri. Baik-baik saja. Ayah ingat, punya anak laki-laki tidak menjamin masa tua. Punya anak perempuan baru menjamin. Masalah ini sudah diputuskan. dengar tidak? Baik ya itu. Ini kamu pengecualian. Ya. King Feng pengecualian.
Duoyun datang. Aku tidak menyangka kamu yang mengantarkan makanan. Aku sudah berbicara dengan kurir, bulan depan kita akan bekerja sama resmi. Duduk. Kenapa tiba-tiba ingin makan makanan sehat? Aku cuma ingin bertemu kamu. Bagaimana bisnis ini masih baik? Perlahan-lahan mulai stabil. Salad sebaiknya dimakan dalam setengah jam. Kalau tidak, bahan-bahannya tidak segar lagi. Baik. Sangat bagus. Kamu akhir-akhir ini baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Aku pergi ke sekolah melihat Chen Chen. Dia bilang kamu akhir pekan lalu pergi ke sekolah melihatnya. Aku tiba-tiba ada klien yang sangat penting. Aku sudah telepon dan bilang padanya. Kalau kamu benar-benar tidak ada waktu, lain kali aku saja yang menjemput Chen Chen. Tidak perlu, aku ada waktu. Kamu juga cukup sibuk. Terima kasih sudah memberiku masa transisi ini. Aku punya beberapa penghasilan untuk biaya sekolah Chen Chen. Aku bisa membantu sedikit. Ini benar-benar tidak bisa semua biaya sekolah aku yang tanggung. Ini kewajibanku sungguh. Kamu butuh waktu berapa lama, bilang saja padaku, aku bisa menunggu. Jangan bahas ini lagi. Duoyun. Sudah aku minta maaf ke ayah dan ibu. Dengan sangat tulus. Dan aku ulangi lagi, sungguh. Aku sama Lang Kiao Kiao itu. Sama sekali tidak ada hubungan serius. Sungguh tidak ada. Kita kan suami istri punya anak. Masa bisa putus begitu saja? Iya, aku salah, sungguh aku salah. Kamu boleh marah, boleh memaki aku, sungguh. Tapi kalau kamu mau cerai, aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang kamu pertahankan? Karena pandangan kita tentang pernikahan sangat berbeda. Di matamu asal ada keluarga yang terlihat harmonis itu sudah cukup. Tapi aku, dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah mau. Mobil, rumah, atau hubungan keluarga lain mengurangi arti cinta dalam hatiku. Aku ingin suami yang cukup mencintaiku dan aku cukup mencintainya. Itu yang aku pertahankan. Tentu aku mencintaimu. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Kapanpun ada masalah dengan anak, hubungi aku ya. Duoyun. Siapa? Buka pintu. Bauer, Kenapa minum sampai mabuk? jangan bergerak. Apa yang terjadi? Jangan bergerak, kepala ini kenapa? Ayah kan bukan di sini ayah. Anakmu sudah pulang, baiklah. Cium dulu, baiklah. Sudah kamu minum berapa banyak? Jangan nakal, cepat bangun. Jangan bergerak. Kapten Guan. Apa kamu tidak suka melihatku bernapas? Kamu tidak suka ya, Bauer? Hari ini jangan bertengkar dengan kakakmu. Hari ini hari bahagia kakakmu. Kita harus bersyukur untuknya. Ayo bangun. Hari bahagia iya. Ayo, berat sekali, baiklah. Datang. Apa kabar baiknya itu? Su King Feng sudah menyatakan sikap. Beberapa hari lagi akan mengurus surat nikah. Selamat ya, Guan Yu King. Selamat menikah. Oke, selamat menikah. Sudah. Saya belum selesai bicara. Adikmu aku. Aku sudah bercerai. Tahu nggak ini?
Bercerai apa? Bercerai, aku sudah cerai, itu sertifikat rumah bukan. Nama sudah diubahkan, jadi sebenarnya gimana ini? Apa diubah jadi namaku? Ayah, aku kasih lihat sesuatu. Aku kasih lihat, oke, pelan-pelan. Ini ada ini. Lihat ini, baby istriku. Kenapa aku sudah kirim berapa banyak pesan? Dia satu pun tidak balas. Lihat. Dia pikir kalau dia tidak balas aku tidak kirim lagi. Aku malah kirim, oke, aku kirim satu-satu. Sudah. Masuk dulu, bantu masuk. Ayo sayang, aku cinta kamu. Sudah. Jangan dia balas lagi. Sudah pelan-pelan. Sayang, aku cinta kamu. Pelan-pelan. Nggak usah peduli, nggak apa-apa dia belum balas. Lihat. Nggak apa-apa, kita nggak usah peduli siapa itu Liu Shuqi. Cepat ambil handuknya, kasih Bauer, bersihkan muka dong cepat, oke. Nggak usah, Bu. Aku kasih tahu ya, waktu SMA. Aku suka baby. Aku nabung uang jajan setengah tahun. Ajak dia nonton konser Yo Ji-lun. Terus tahu nggak aku sama baby? Kayak adegan sinetron. Kita berdua duduk di sana. Pas lagu pertama mulai, kita berdua langsung nyanyi bareng. Ayah tahu nggak apa itu? Tatapan mata bertemu. Kayak gini, lihat. Bu, tatapan mata bertemu. Itu. Dia tersenyum ke aku. Aku sudah tahu. Hidupku hancur. Dialah satu-satunya untukku. Tidak akan berubah lagi lagu ini, bagaimana nyanyinya ya? Sayang, jatuh cinta padamu. Sejak hari itu. Manisnya begitu mudah. Bagus Bauer ya. Ayah tanya dia ketemu kamu hari ini. Bagaimana ceritanya? Dia bilang mau cerai, itu beneran ya cerai? Tidak mungkin. Ayah, aku kasih tahu ya, aku sama Li Bei. Sejak SMA. Aku sudah suka sama dia ya, aku. Tabung uang jajan setengah tahun. Sudah, ayo minum air madu dulu. Lalu ajak dia nonton konser Yo Ji-lun. Ayah tahu apa itu tatapan mata bertemu. Minum air madunya, jangan tatap mata. Tumpah, cepat minum, ayo cepat minum. Kakak yang kasih dia tersenyum ke aku langsung tahu. Cepat minum aja. Minumanmu aku nggak minum. Ayo Bauer, dengar ini, ayah kasih. Minuman penghilang mabuk. Ayah kasih cepat. Ayo minum, ayah kasih minum ya. Minuman ayah aku harus minum bagus. Ayah, ini minuman ayah aku harus minum. Bagus, 1 gelas buat kamu, habiskan. Habiskan, terserah. Jangan botol. Sudah bagus. Sudah. Lihat foto kita. Rindu samar-samar. Tahun lalu. Botol. Lihat wajahmu menangis. Bilang ke aku. Sudah. Kita tersenyum manis. Tidak sempat dengar. Bauer, ayah nggak mau cerai. Bagus Bauer. Bauer, ayah dengar. Bauer benar-benar terluka. Aku nggak mau cerai, baik tahu. Bauer benar-benar sakit hati. Bauer, ada ayah di sini, tenanglah. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, ayah akan selalu menemanimu. Tenang saja. Sudahlah, jangan peluk dia. Seperti bawa dia ke tempat tidur dan biarkan dia tidur. Tigerlah di sini, tidak masalah. Ayah, begini kamu dan ibu kalian berdua pergi tidur saja. Malam ini aku yang menjaganya. Jangan biarkan dia tidur di kamar kita. Kamu dan ibu tidur di kamar kalian. Aku akan tidur di ruang tamu sebentar. Ayah, pinggangmu kan tidak baik, bagaimana bisa tidur di sofa? Begini Bu, bawa dia ke kamarku untuk tidur, aku yang tidur di sofa. Apa kamu bisa? Apa yang tidak bisa aku lakukan? Nah, kalau begitu sebagai kakak kamu bersusah payah, ya ayo aku yang bawa. Aku saja. Lihat betapa mabuknya dia. Berdiri. Ayah, pelan-pelan. Pinggang ayah tidak enak, jangan paksa. Pergilah Bauer. Hanya ayah yang paling baik di dunia ini. Sudah. Pergi. Anak yang punya ayah seperti harta karun. Iya kan?
Apa yang kamu lakukan? Guan Zhenlei, ayo jangan bertengkar lagi, pergi tidur. Minum-minum tengah malam begini apa-apaan? Lihat sendiri. Kamu harus minum saat menikahkan? Cerai juga harus minum. Rumah keluarga Guan ramai, setiap hari ada acara. Besok aku benar-benar harus kerja. Lain kali aku temani kamu minum, oke? Sudahlah sayang, pergi tidur cepat, jangan duduk di sini lagi. Kamu tersenyum. Kamu senang diam-diam kan? Apa tidak? Kamu senang diam-diam karena aku cerai dengan Beibei. Kamu pasti senang sekali ya? Guan Yuqing, aku bilang padamu. Aku sampai pada titik ini. Semua karena kamu tahu tidak? Pergi kejar Beibei untukku. Kalau kamu tidak berhasil, aku tidak akan berhenti mempermasalahkanmu. Apa yang kamu lakukan? Istrimu kabur, bagaimana aku bisa mengejarnya? Kamu bisa sedikit berusaha tidak? Ya, aku bodoh. Betapa bodohnya aku. Bagaimana mungkin kamu membantuku? Kamu tidak mungkin membantuku. Tapi sebagai adik yang bercerai, aku harus merayakan untukmu. Sudahlah. Kamu ngapain? Kamu memukulku. Ngapain pergi sana? Guan Yuqing, aku menyuruhmu menjaga adikmu. Kenapa kamu berkelahi dengannya? Dia menyiramku dengan minuman. Dia tidak sadar sekarang. Kenapa kamu bertengkar dengannya? Ya sudah, tidak usah kamu sudah. Bauer. Ayo ikut ayah akan menemanimu. Anak ini kenapa sih? Anak baik, baguslah Bauer. Hanya ayah yang terbaik di dunia. Bagus. Masalah adikmu kita juga tidak bisa membantu. Ayahmu khawatir, kamu tahu. Sudahlah, Mama, tidak apa-apa. Kamu masuk, lihatlah, aku bisa sendiri. Kalau begitu mandi dulu cepat. Aku masuk lihat dia. Anak ini. Bauer, jangan main dulu. Paman Guan Bibi Liu. Aku beli sarapan. Qing Feng datang. Ada bakpao dan kotak kucai kesukaanmu. Terima kasih King Feng datang, ayo duduk. Cepat duduk, bagus duduk, makan pas. Itu Shuki. Kalau begitu ambilkan bakpao yang dia beli. Kasih makan Bauer. Ini bakpao yang kakak iparmu beli masih hangat. Makanlah selagi hangat. Bagus sekali bakpao kakak ipar, coba. Makan apa, main bingo dulu. Main apa, habiskan makan dulu, ini enak banget. Hangat, makan selagi hangat baru enak, tidak mau. Ayah, Mama, jangan urusi dia dulu, kalian makan dulu. Ya sudah makan. King Feng Yuqing itu. Aku punya anak teman sekantor. Dia punya perusahaan pernikahan. Kalian bisa dapat diskon di tokonya. Ibu nanti kasih aku nomor teleponnya. Aku akan menghubunginya. Kenapa baunya begitu menjijikkan? Mana menjijikkan, ini wangi sekali. Bagus kok, tidak apa-apa, ayo sini. Mari kita tambahkan telur bebek, tambahkan kuning telur bebek. Makan kuning telur bebek itu, kalau mual nggak bisa makan. Mana ada yang menjijikkan, enak kok. Kamu membuatku bercerai. Kalian berdua menikah dengan bahagia, punya hati nggak sih? Bisakah pernikahan ini berlangsung? Guan Zhenlei, kamu ngomong apa sendiri di sini? Kami menikah nggak ada hubungannya dengan kamu kan? Kamu bercerai juga karena ulahmu sendiri. Itu juga karena kamu yang memaksa. Kalau dari awal kamu mengeluarkan uang, nggak akan ada masalah ini. Sudah sampai sekarang kenapa kamu nggak introspeksi diri? Cari masalah, kamu selalu menyalahkan orang lain, ada gunanya. Jangan ngomong yang nggak nyambung, Guan Yuqing, aku kasih tahu. Kamu membuatku seperti ini. Kamu ingin menikah dengan tenang. Nggak mungkin. Kamu mau apa? Buat kamu menyesal seumur hidup, jangan sudah Yuqing. Jangan tambah panas. Zhenlei. Itu King Feng, dia kemarin mabuk. Masih belum sadar, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa Tante Liu. Aku mengerti keadaan Zhenlei sekarang. Dia karena kejadian traumatis, membuat amigdala di otaknya, melepaskan banyak adrenalin dan testosteron.
menjadikannya melakukan beberapa hal yang tidak terkendali dan reaksi stres yang tidak rasional. Biasanya beberapa jam kemudian reaksi stres ini akan berubah menjadi perasaan sedih. Pada saat ini dia masih butuh orang lain untuk menghiburnya. Tapi juga nggak perlu khawatir. Pada saat ini korteks prefrontal di otaknya juga akan diaktifkan untuk mengendalikan emosi. Selanjutnya akan masuk ke tahap pembentukan kembali emosi. Zhenlei, kamu dan Li Bei bercerai. Sudah seminggu kan aku sarankan kamu sebaiknya. Dalam 48 jam ajak dia bicara. Kalau lewat waktu ini dia sudah selesai membentuk kembali emosinya, kamu ingin merangkulnya lagi akan sulit. Lucu banget, cuma kamu yang bisa ngibul. Aku nggak percaya sama kamu. Zhenlei, Bicara apa sih? Mau ngapain? nggak usah pedulin dia, kita makan aja. King Feng, maaf ya. Ada nggak cara buat ngobatin tuh yang barusan kamu bilang? Yang kamu bilang tadi almond di otak itu. Paman Guan, masalah Zhenlei nggak parah kok. Kalau emang ada apa-apa pasti aku bantu selesain. Oke, baguslah. Maksudku jangan sampai ada penyakit lain. Ayo makan cepetan, makan aja. Oke. Iya, kamu juga makan. Aku sengaja beliin kamu kue Chives. Terima kasih, terima kasih. Guan Zhenlei beneran nyebelin banget. Kemarin malam mabuk terus ribut semalaman. Hari ini gini lagi, maaf ya. Gak apa-apa, dia lagi gak enak hati. Bisa dimengerti. Gimana kalau kita tunda dulu pernikahannya? Nggak mau kenapa sih? Aku nggak mau semua hal harus ngalah sama dia. Kamu nggak mikir aku kejam ya? Tentu nggak, aku nggak pernah setuju. Dengan pengorbanan diri kayak martir, kita harus bahagia dulu. Baru bisa lebih baik mencintai orang lain. Rabuan orang dari perusahaan renovasi janji ketemu aku. Ada waktu nggak, aku mau aja kamu bareng. Oke. Ayo. Halo, mau cari siapa? Aku cari Li Bei ada nggak? Li Bei, dia nggak masuk kerja hari ini. Izin. Iya. Coba lihat. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Bei, aku lagi di bawah rumah kamu. Turun bentar dong. Bei, aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau minta maaf langsung sama kamu, Bei. Bei, aku bakal nunggu di bawah sini sampai kamu keluar. Zhenlei, Ibu, lagi nunggu di sini ya? gak apa-apa, gimana keadaannya sekarang? Bei bisa ketemu aku belum? Aku udah capek ngomong. Dia juga gak dengerin aku, kamu bilang aku harus gimana lagi. Aku juga gak bisa ikat dia buat ketemu kamu kan. Iya. Dia makan baik-baik gak 2 hari ini? Makannya lebih dikit dari burung. Aku ke kantor nyari dia, katanya dia cuti.
Gak masuk kerja apa dia sakit? Yang gak. Zenlei, aku bisa lihat. Kamu benar-benar sayang sama Bei-Bei, tapi sekarang ayahnya masih marah. Aku sendirian nih. Aku beneran gak ada cara lagi. Kamu juga tahu Bei-Bei dari kecil udah keras kepala. Kita juga gak bisa nasehatin atau ngatur. Ayah, Jadi ya cuma bisa lihat kamu gimana kamu nunjukin diri. tahu kok. Aku gak bakal nyerah, Bu. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya, jangan sampai kena flu. Tunang aja, Bu, pelan-pelan ya, Bu. Dah, Bu. Dah ya. Ini jam berapa sih? Ayo bantu aku masak. Cepetan. Bantu aku aduk-aduk. Jangan sampai gosong. Itu Zenlei ya? Cuacanya dingin banget, pakaiannya tipis. Sendirian berdiri di luar. Kasihan banget. Kamu bilang apa dia bakal sakit? Halo Guan Zenlei, ini kantor polisi Chaoyang. Kuodasi udah ditangkap, kamu kesini dulu, ada beberapa hal perlu dikonfirmasi sama kamu udah ditangkap. Oke, aku langsung ke sana. Ayah, ini aku, jangan tutup dulu, dengerin aku. Aku ada kabar baik, Kuodasi udah ditangkap. Iya, aku ketemu dia di kantor polisi, udah ngaku semua. Sama uang sama mobilnya. Semuanya dikembaliin, gak kurang sepeser pun. Polisi juga ngabarin aku, iya kan? Nah ayah, sekarang kamu bisa maafin aku. Maaf apalagi Zenlei. Lagi pula kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak perlu marah-marah. Bukan. Ini bagaimana? Halo, nomor yang Anda hubungi. Mati ayah, mati tidak. Nak, jangan panik, kita tidak perlu sedih. Baik, ini ayah akan datang sendiri untuk minta maaf. Akan membawa Bei-Bei kembali untukmu, oke? Bagaimana caranya? Kamu mau apa? Pergi ke rumah mertua, bisa datang dengan tangan kosong. Bawa sesuatu. Ini terlalu sedikit ayah, ya kan? Liu Shuqi, kamu ambil apa yang Yuking biasanya berikan padamu, seperti sutra, kepala kalung mutiara. Keluarkan cepat, sudah waktunya. Kamu masih tidak rela cepat-cepat. Aku akan lihat lagi di lemari ini, terima kasih ibu. Minuman. Apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Tidur saja, jangan ikut campur, jangan tunggu. Yuking datang tepat waktu, tidak hanya kita yang pergi, kamu juga ikut. Kita semua akan ke rumah Li untuk minta maaf, mohon. Baru terlihat kita serius, ayah tidak perlu memanggilnya, dia mau pergi.
Bagaimana mungkin dia mau pergi? Dia pasti senang melihatku semakin sengsara. Lauguan ini sudah cukup banyak. Kita beli lagi di jalan, mari kita mulai. Yuking tidak pergi, ya tidak apa, cepat, semakin lama semakin buruk. Ayo baik-baik ibu, cepat. Lapar tidak? Aku mau makan sate minum bir. Bagus. Baik. Dokter Su setuju ya? Ganti baju. Benar atau tidak? Sungguh sulit untuk kalian berdua. Masih datang ke rumah untuk urusan anak. Tapi Bei merasa pernikahan ini tidak ada harapan. Kami juga tidak bisa berkata apa-apa. Barang-barang ini bawa pulang saja. Hari ini tidak nyaman. Silakan masuk duduk. Aku bilang tidak usah datang, kamu tetap mau. Bawa banyak barang lagi. Ditolak mentah-mentah. Mencari masalah sendiri. Sudah. Bauer. Ayah tidak bisa membantu kamu berbicara baik-baik dengan keluarga Li. Ayah tidak punya kemampuan. Sudah saatnya begini kamu masih saja memanjakannya. Kamu ini merusaknya, kamu tahu tidak? Bagaimana aku merusaknya? Kamu bisa saja bicara. Tadi di sana kenapa kamu tidak bicara sepatah kata pun? Mereka bahkan tidak membuka pintu mau bicara sama siapa. Sudah, jangan bicara lagi boleh. Jangan urusi aku. Biarkan aku binasa saja. Bauer, kita tidak perlu buru-buru. Ayah akan coba cari cara lagi untukmu. Bagaimana aku makan terlalu banyak? Sekarang perutku rasanya sangat penuh. Siapa suruh kamu serakah? Baru saja bilang bagi setengah, kamu malah makan sisa tusuk sate. Semuanya. Susah. Kamu mau ajak aku makan sate? Aku harus cepat-cepat manfaatkan kesempatan ini. Tidak tahu kapan lagi ada kesempatan berikutnya. Ada kalanya aku sangat iri dengan Zhenlei. Apapun keinginannya, ayahnya pasti bisa mewujudkannya. Kamu punya keinginan apa? Sekarang. Apa aku masih boleh punya satu keinginan lagi? Tidak masalah. Gendong aku. Aku makan terlalu banyak, tidak bisa jalan. Ayo naik. Beneran nih. Ayo. Gendong deh. Tersenyum. Antar aku dalam 3 menit. Oke. Maaf ya, tadi aku ada masalah. Mungkin aku tidak bisa sampai dalam 3 menit, gimana kalau sekarang aku refund saja? Kenapa sih tadi bilang bisa sampai? Sekarang tidak bisa, kamu main-main ya?
Aku sudah di bawah gedungmu kamu. Gimana kalau sekarang aku naik? Refund langsung besok jam yang sama. Aku kirim 1 set makanan gratis, oke? Baru dong. Kemarin baru saja mengantar anak ke sekolah bebas. Suamiku pergi dinas, akhirnya bebas. Doyun bisa keluar nggak? Kedua tentang fungsi penggunaan ruang. Ada kebutuhan khusus nggak? Soal renovasi semuanya tergantung dia. Nah kalau bukannya ada ide sendiri. Dia suka banget baca, jadi dia butuh ruang baca yang lebih besar. Ruang baca. Dan menurutku itu harus yang ruangan yang paling banyak sinar mataharinya. Dan rak bukunya harus besar. Lebih luas karena bukunya banyak banget. Oke, no problem ruang baca. Dia butuh ruang untuk olahraga. Bisa muat treadmill, tas tinju. Dan alat untuk latihan inti. Istri Anda model ya? Ada yang mau ngajak dia syuting iklan tapi kami nggak mau. Ah, masa sih? Dia pilot kapten pesawat komersial. Wah, kapten wanita hebat banget. Keren banget. Kalau Anda kerja apa? Saya cuma suaminya. Iya Pasu, lanjutkan, ini memang tugas Anda. Saya harap dapurnya bisa lebih besar. Harus terbuka jadi saat saya masak. Bisa lihat dia terus.